Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, pemirsa PKS TV Kota Batam yang saya banggakan, pada sore hari ini kita bisa bertatap maya dalam acara tausiah menjelang buka bersama yang ditaja oleh DPD PKS Kota Batam. Salat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada tauladan kita, sebaik-baik contoh bagi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa PKS TV, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, pada sore hari ini saya akan mengangkat tema terkait bagaimana kita merancang reuni keluarga di surga nantinya. Kita di bulan Ramadan ini menjadi momen yang sangat baik untuk berkumpul bersama keluarga, melakukan ibadah bersama-sama, apalagi di 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini kita mengalami musibah pandemi yang di dalamnya kemudian kita mengharuskan banyak di rumah, dan itu menjadi sarana kita. Sudah 2 Ramadan kita mengalami beribadah Ramadan bersama keluarga lebih intensif lagi, dan alhamdulillah di Partai PKS juga sangat diperhatikan bagaimana tarbiyah keluarga melalui ibadah-ibadah Ramadan yang akan kita lakukan. Nah, pemirsa sekalian, zuriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasabarahin. Allah berfirman dalam dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi pemirsa sekalian, sebagaimana ketika kita di dunia bahagia bisa berkumpul dengan keluarga, dengan anak cucu, tentu kita juga memiliki cita-cita atau obsesi bahwa kita ingin membawa keluarga kita bisa masuk surga bersama-sama. Tapi tentu bukan hal yang mudah, harus memiliki komitmen, ya, harus memiliki persiapan agar kita bisa merealisasikannya. Setidaknya ada 2 hal yang bisa kita ambil dari ayat tersebut gitu ya, agar kita bisa reuni gitu ya bersama keluarga di surga nanti. Yang pertama adalah komitmen tentang keimanan. Ya, yang kedua kemampuan dan kemauan untuk mewariskan keimanan. Jadi ada 2 hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita persiapkan di dunia ini. Yang pertama terkait komitmen kepada keimanan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita memulai sebuah keluarga, dasarnya adalah iman. Bahkan pentingnya memotivasi seseorang untuk berkeluarga adalah atas dasar keimanan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada 3 orang yang Allah wajib menolong mereka, ya, yaitu orang yang satunya, itu salah satunya orang yang menikah karena menjaga dirinya dari kemaksiatan. Itu jadi ketika landasan membangun rumah tangga, yang pertama adalah membangun keluarga adalah dengan keimanan, sehingga berangkatnya membangun keluarga adalah keimanan. Maka di ayat tadi disebutkan dan orang-orang yang beriman. Jadi memulai pertamanya yaitu dengan dasar keimanan. Kemudian yang kedua juga bagaimana menjaga kualitas keimanan ketika kita memiliki anak gitu. Nah ini, jadi ada satu ayat di surat At-Taghabun yang mengatakan istri dan anak-anakmu adalah ujian atau fitnah bagimu, yaitu bagi seorang suami, seorang ayah gitu ya. Nah ini juga kadang ada manusia ataupun seorang laki-laki atau dalam keluarga, seorang pemimpin keluarga yang mengalami
penurunan kualitas keimanan tadi karena anak atau istri gitu ya. Bahkan di negeri kita banyak sekali mungkin seseorang melakukan hal yang dilarang oleh Allah mungkin karena ada dorongan dari secara tidak langsung ya, dari istri ataupun dari anak. Nah, makna di situ bagaimana kita menjaga kualitas keimanan ketika sudah memiliki keturunan. Jangan sampai kemudian menurunkan kualitas keimanan kita. Dan yang paling penting juga bagaimana menjaga keimanan ketika ajal menjemput. Nah, ini. Jadi menjaga keistiqomahan itu penting sekali agar kemudian keimanan yang sudah kita bangun di awal berkeluarga, ketika menjalani proses berkeluarga sampai di akhir masa hidup kita, bagaimana kita bisa menjaga akhir hidup kita menjadi tetap dalam keimanan. Itu di saat ajal menjemput, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ia akan masuk surga. Dan kita ingat dalam surat Al-Kahfi yang selalu kita baca di surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat ya, di ayat terakhirnya disebutkan barang siapa menginginkan perjumpaan denganku hendaknya beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi menjaga diri dan keluarga di akhir hidup dalam kondisi beriman kepada Allah. Kenapa? Karena ini penting, itu penting sekali. Peluang untuk meninggal dalam keadaan tidak beriman itu peluangnya juga banyak itu. Begitu banyak juga Rasulullah SAW mengingatkan, begitu banyak orang yang melakukan selama hidupnya amalan surga, di akhir hidupnya melakukan amalan neraka, dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu faktor istiqomah menjadi sangat penting pemirsa sekalian. Itu bagaimana kita menjalankan ataupun komitmen dengan keimanan di awal, di tengah, dan kemudian ketika menjelang ajal menjemput itu. Kemudian yang kedua tadi ketika kita ingin atau memiliki obsesi reuni bersama keluarga di surga nanti, yang kedua adalah kemauan dan kemampuan ya. Kemauan dan kemampuan untuk mewariskan keimanan kepada keturunan kita. Nah, ini penting sekali ketika ada proses transfer keimanan kepada keturunan kita. Dan ini sudah dicontohkan dalam Al-Quran banyak sekali. Salah satunya dalam Quran surat Luqman, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ya, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu sebuah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, jadi bagaimana kita kemudian sebagai orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, keturunan kita, sehingga tanggung jawab kita terutama seorang laki-laki disinggung oleh Allah dalam Quran surat At-Tahrim, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi proses pewarisan atau transfer keimanan ini tentu bukan proses yang mudah, dan ini sebagai orang tua kita harus menjadi sebaik-baik teladan bagi anak-anak kita, dan kita semua termasuk ayah dan ibu akan menjadi pemimpin yang dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Dan kita bisa mengambil juga ibroh dari sirah bahwa ketika Nabi Yakub mau meninggal, beliau meminta komitmen kepada keturunannya, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, itu ya. Nah, ini yang harus kita pastikan, bukan deposito berapa, bukan rumah berapa yang ditinggalkan, itu pun tidak salah sebenarnya, tapi kita memastikan bagaimana ketika kita meninggal, anak-anak keturunan kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi dua itu pemirsa sekalian yang disampaikan Allah dalam Quran surat At-Tur ayat 21, bahwa kita memiliki komitmen keimanan di awal membentuk keluarga, di proses dalam perjalanan keluarga, kemudian di akhir ketika kita menjelang wafat kita. Kemudian juga adanya proses tarbiyah yang terus menerus dalam mewariskan keimanan kepada anak-anak kita, keturunan kita, sehingga anak-anak kita ketika kita tinggalkan komitmen dengan keimanan itu. Dan semoga dengan dua hal ini kita mampu ya untuk menjalankannya di keluarga kita, dan bermohon kepada Allah semoga kita semua bisa dikumpulkan bersama anak cucu kita di surganya Allah kelak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.